Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Sumber informasi terpercaya untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia emas. Bapak dan Ibu, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sangat relevan bagi banyak dari kita. Pernahkah Anda atau orang di sekitar Anda merasa badan sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas? Mungkin pencernaan terus-menerus bermasalah, kepala sering pusing, atau tidur tidak pernah nyenyak. Padahal Anda sudah mencoba berbagai macam obat, vitamin, dan bahkan sudah berusaha menjaga pola makan. Kita seringkali mencari penyebabnya pada fisik kita, pada organ kita yang menua, pada apa yang salah dengan darah atau tulang kita. Namun seringkali kita lupa bahwa ada satu sumber penyakit yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdeteksi oleh ronsen, yaitu luka batin. Sebuah beban emosional yang kita pikul selama bertahan-tahan dalam diam. Ilmu pengetahuan modern, terutama dalam bidang psikosomatis, telah membuktikan hubungan yang sangat erat antara pikiran dan tubuh. Saat kita mengalami stres kronis, rasa tertekan yang mendalam, atau menyimpan kesedihan dan kemarahan yang terpendam, otak kita akan terus-menerus melepaskan hormon stres bernama kortisol. Bayangkan kortisol ini seperti air garam. Dalam jumlah sedikit, ia tidak berbahaya. Tapi jika tubuh kita terus-menerus direndam dalam air garam kortisol ini setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun, maka seluruh sistem di dalamnya akan mulai berkarat. Sistem imunitas kita akan melemah, membuat kita gampang terserang batuk, pilek, dan infeksi lainnya. Sistem pencernaan kita akan kacau, menyebabkan sakit mah, perut kembung, dan masalah usus. Dan yang paling sering terjadi, peradangan kronis akan menyebar ke seluruh tubuh, yang seringkali termanifestasi sebagai nyeri sendi, pegal linu, dan sakit punggung yang tak kunjung sembuh. Kesehatan fisik tidak akan pernah bisa sempurna jika kesehatan jiwa kita terluka. Hari ini, kita tidak akan membahasnya lewat teori yang rumit. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat dampak nyata dari luka batin ini melalui sebuah studi kasus. Sebuah kisah nyata tentang bagaimana tekanan hidup yang luar biasa bisa memengaruhi seorang manusia dari jiwa hingga ke raganya. Ini adalah pelajaran berharga tentang kekuatan jiwa dalam menyembuhkan tubuh. Ini adalah kisah tentang Nadira. Gadis kecil bernama Nadira itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di usianya yang baru 5 tahun, dunia adalah tempat yang sederhana, penuh dengan warna dan aroma. Dan pusat dari dunianya adalah tangan ibunya yang hangat. Pagi itu, tangan itu terasa sedikit berbeda, lebih erat, seolah menyembunyikan getaran yang tak bisa ia pahami. Ibunya memakaikannya gaun kuning terbaik, gaun terindah yang pernah ia punya, dengan motif bangga-bangga kecil yang ceria. "Hari ini kita jalan-jalan ya sayang," begitu katanya. Senyumnya terkembang, namun matanya tidak ikut tersenyum. Ada tipesti. Sana pasar di hari itu begitu riuh. Sebuah simfoni kehidupan yang bising. Suara klakson dari angkot yang berebut penumpang, teriakan para penjual yang menjajakan dagangannya, dan aroma aneka masakan yang mengepul dari warung-warung kecil bercampur menjadi satu. Nadira kecil hanya bisa menatap hutan kaki orang-orang dewasa yang berlalu lalang, sambil menggenggam erat satu-satunya pegangannya, satu-satunya dunianya saat itu. Mereka berhenti di depan sebuah warung soto yang ramai, uap panasnya beraroma kaldu dan bawang goreng. Ibunya berjongkok di hadapannya, merapikan poninya yang sedikit berantakan karena angin. Ia menatap Nadira lama sekali. Tatapan yang aneh, campuran antara kasih sayang dan sesuatu yang lain, sesuatu yang terasa seperti perpisahan. "Alia," katanya memanggil nama kecil Nadira. "Tunggu di sini sebentar ya." Duduk yang manis di bangku. "Ini, ibu mau beli sesuatu dulu di seberang. Janji ya, jangan kemana-mana." Dengan kepolosan seorang anak, Nadira mengangguk. Ia percaya pada janji itu, karena janji seorang ibu adalah kebenaran mutlak bagi seorang anak. Ia duduk di bangku kayu yang tinggi, kakinya bahkan tidak sampai ke bawah, hanya bisa berian-ian kecil menendang udara. Ia menatap punggung ibunya yang berjalan menjauh, punggung yang selama ini menjadi sandaran dunianya. Punggung itu lalu menghilang di telan keramaian di sebuah tikungan yang dipenuhi orang. Nadira menunggu. Menit-menit pertama terasa seperti petualangan. Ia melihat orang-orang, ia mencium aroma soto. Ia merasa seperti anak baik yang sedang menunggu ibunya. 1 jam berlalu.
Aroma soto mulai membuat perutnya bernyanyi. Matahari mulai terasa menyengat kulitnya. Ia mulai gelisah. Ia memanggil-manggil nama ibunya dalam hati, sebuah mantra yang ia ulang tanpa henti. Ibu, ibu di mana? 2 jam berlalu. Kegelisahan mulai berubah menjadi ketakutan. Setiap punggung wanita berkerudung yang mirip dengan ibunya, ia berharap itu adalah dia. Tapi bukan. Mereka semua bukan dia. Wajah-wajah asing mulai menatapnya dengan iba. Beberapa orang bertanya, adik sendirian? Tapi Nadira terlalu takut untuk menjawab. Ia hanya terus menatap ke arah tikungan di mana terakhir kali ia melihat ibunya. Berharap ibunya akan muncul dengan senyum dan sekantong belanjaan. Hingga akhirnya langit mulai menguning. Seorang nenek penjual sayur dari seberang jalan yang sedari tadi memperhatikanku menghampiriku. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya memancarkan kehangatan yang tak pernah kulihat di mata ibuku hari itu. Kamu sendirian, Enduk? Dari tadi Eyang lihatin kok nggak dijemput-jemput? Tanyanya lembut. Nadira tidak bisa menjawab. Ayah hanya bisa mengangguk. Dan saat itu juga bendungan air matanya jebol. Ia menangis bukan karena lapar atau takut pada orang asing. Ia menangis karena sebuah kesadaran yang mengerikan. Sebuah kebenaran dingin yang mulai merayap di hati kecilnya. Ibunya tidak akan kembali. Di hari itu, di tengah riuh pasar, dengan gaun kuning terbaiknya, di depan warung soto yang ramai, Nadira dibuang, ditinggalkan begitu saja, seperti sebuah barang usang yang tak lagi diinginkan. Dibuang oleh perempuan yang 9 bulan mengandungnya. Perempuan yang darahnya mengalir di dalam tubuhnya. Ibu kandungnya, nenek penjual sayur itu, yang kemudian ia panggil Eyang, membawanya pulang ke rumahnya. Sebuah rumah petak sangat kecil di sebuah gang sempit yang becek dan beraroma lembab. Di sanalah Nadira tumbuh. Di sanalah babak baru hidupnya yang penuh luka dimulai. Eyang adalah malaikat tak bersayapnya. Ia memberinya makan dari hasil jualannya yang tak seberapa. Ia menyekolahkannya dengan uang receh yang ia kumpulkan setiap hari dalam sebuah kaleng biskuit tua. Beliau memberinya segalanya yang ia punya, kecuali satu hal yang tak bisa ia berikan. Jawaban atas pertanyaannya, kenapa Eyang? Kenapa ibu membuangku? Masa kecilnya dihabiskan dengan cemoohan. Anak pungut, Alia nggak punya ibu. Alia anak haram. Teriakan-teriakan itu menjadi lagu pengiringnya setiap kali berjalan pulang dari sekolah. Sakit, tentu saja sakit. Setiap kata terasa seperti batu yang dilemparkan ke dadanya. Ia belajar untuk menulikan telinga dan mengeraskan hati. Ia melarikan diri ke dalam buku. Buku adalah satu-satunya dunia di mana ia tidak dihakimi. Setiap malam, ia belajar di bawah temaram lampu 5 watt, ditemani suara jangkrik dan aroma sayuran layu dari keranjang Eyang. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku harus menjadi pintar. Aku harus menjadi seseorang. Aku harus membuat mereka semua menelan kata-kata mereka. Luka itu kembali menganga saat usianya sekitar 10 tahun. Luka yang mengkonfirmasi bahwa ia memang tidak diinginkan. Suatu hari, saat membantu Eyang berjualan di pasar yang sama, pasar yang menjadi saksi bisu perpisahannya dari Kayohan, ia melihatnya lagi. Ibu, ia tampak sangat berbeda. Lebih gemuk, lebih terawat, bajunya bagus, dan ia tampak sangat bahagia. Ia sedang tertawa sambil memilih buah, digandeng oleh seorang pria yang bukan ayahnya. Dan di sampingnya ada seorang anak laki-laki kecil yang lucu dan berpakaian rapi. Jantung Nadira seolah berhenti berdetak. Separuh dirinya ingin lari dan bersembunyi di balik keranjang sayur Eyang, tapi separuh dirinya yang lain, dirinya yang masih berusia 5 tahun dan penuh harap, tanpa sadar melangkah ke arahnya. Ia tidak tahu apa yang ingin ia katakan. Ia hanya ingin berada di dekatnya, mencium kembali aroma parfumnya. Ia berdiri beberapa langkah di belakangnya, dengan tangan gemetar dan baju yang lusuh. Lalu dengan suara yang paling lirih, ia berucap, "Ibu." Perempuan itu menoleh. Selama sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, Nadira melihat matanya melebar. Ia mengenalinya. Nadira melihatnya dengan jelas. Tapi kemudian, tatapan itu berubah menjadi dingin. Lebih dingin dari es balok yang dijual di pasar itu. Ia menarik tangan anak laki-laki itu, mendekat pada suaminya, dan berbisik namun cukup keras untuk didengar Nadira. "Ayo kita pergi dari sini, Mas. Banyak pengemis yang mengganggu," kata pengemis itu. Kata itu menghantam Nadira seperti godam. Di hari itu, ia tidak hanya dibuang, ia dihapus.
Keberadaannya dianggap sebagai gangguan yang memalukan. Nadira kembali ke lapak Eyang dengan langkah gontai. Air mata sudah mengering, bahkan sebelum sempat jatuh. Jiwanya terasa remuk. Eyang memeluknya erat. Beliau tidak bertanya apa-apa. Beliau hanya mengusap punggungnya sambil berbisik, "Yang kuat ya, Nduk. Gusti Allah, ora sare, Tuhan tidak tidur." Malam itu, Nadira tidak menangis lagi. Sesuatu di dalam dirinya telah mati, tapi sesuatu yang lain, yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih tajam, mulai tumbuh menggantikannya. Luka itu kini telah berubah menjadi baja. Nadira tumbuh menjadi seorang pejuang yang sunyi. Luka batinnya ia ubah menjadi bahan bakar. Ia tidak lagi menangis. Ia belajar, ia bekerja. Pagi sekolah, sore mencuci piring di warung makan Padang, hingga tangannya kapalan dan berbau rendang. Malam belajar di bawah temaram lampu, hingga matanya perih dan kepalanya pusing. Ia tidak punya waktu untuk bermain. Temannya hanya buku. Mimpinya hanya satu, sukses. Sukses yang absolut. Sukses yang tidak bisa diabaikan. Eyang sering menasihatinya, "Jangan belajar terlalu keras, Nduk. Jaga kesehatanmu. Nanti kamu sakit." Nadira hanya tersenyum tipis. Beliau tidak tahu, Nadira tidak belajar untuk menjadi yang terpintar. Ia bekerja bukan untuk menjadi yang terkaya. Ia hanya ingin membangun sebuah gedung yang begitu tinggi, begitu megah, hingga dari puncaknya ia bisa menatap ke bawah dan berkata pada bayangan perempuan itu, "Lihat aku sekarang. Anak yang kau buang ini tidak hancur. Ia justru belajar membangun dunianya sendiri tanpa dirimu." Dan ia berhasil. Ia mendapatkan beasiswa penuh ke salah satu universitas arsitektur terbaik di negeri ini. Ia lulus dengan predikat cum laude. Ia bekerja di sebuah firma kecil, menyerap semua ilmu seperti spons kering, lalu dengan tabungannya yang tak seberapa, ia memberanikan diri membangun firma arsitekturnya sendiri. Ia Menia Kirena Architects, menggunakan nama tengah yang ibunya berikan. Sebuah ironi yang hanya ia yang mengerti. Ia membangun semuanya dari nol. Dari sebuah kamar kos sempit yang bocor saat hujan, hingga kini ia memiliki sebuah kantor dengan pemandangan gudang-gedang pencakar langit. Ia berhasil. Ia menjadi seseorang yang disegani. Ia punya semua yang dulu tidak ia punya. Tapi setiap malam, saat ia berdiri sendirian di balkon apartemennya yang mewah, perasaan kosong itu selalu datang. Perasaan yang sama seperti saat ia duduk di bangku kayu di depan warung soto puluhan tahun yang lalu. Ia sadar, setinggi apapun gedung yang ia bangun, ia tidak bisa mengisi lubang yang perempuan itu tinggalkan di dalam hatinya. Dan kemudian takdir mempertemukan mereka kembali di sebuah acara tender proyek properti yang sangat besar dan prestisius. Sebuah proyek apartemen mewah di jantung kota yang akan menjadi mahakarya bagi siapapun yang memenangkannya. Nadira mempersiapkan presentasinya siang dan malam selama berminggu-minggu. Ini adalah proyek impiannya. Di sebuah ruangan rapat yang mewah, di lantai 50, sebuah gedung pencakar langit, penuh dengan orang-orang penting, para investor dan petinggi perusahaan. Ia duduk dengan tenang menunggu gilirannya. Lalu, tim dari firma lawan masuk ke dalam ruangan. Jantungnya yang biasanya tenang, yang sudah terlatih untuk menghadapi tekanan apapun, tiba-tiba berhenti berdetak saat ia melihat pimpinan mereka. Seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa, didampingi oleh seorang pria muda yang rapi dan percaya diri. Ia mengenalinya. Pria itu adalah suami baru ibunya, dan pria muda itu adalah anak laki-lakinya, adik tirinya. Lalu, sesosok perempuan masuk di belakang mereka, berjalan dengan anggun. Ibunya, waktu seolah berhenti. Ia tampak lebih tua, dengan beberapa uban yang berkilau di rambutnya yang disanggul modern. Namun tatapan matanya masih sama. Ia duduk di seberang mejanya. Matanya menyapu seisi ruangan dengan profesional, lalu berhenti sejenak pada Nadira. Nadira melihatnya. Tidak ada percik pengakuan, tidak ada getaran apa-apa. Baginya, Nadira hanyalah salah satu dari puluhan wajah asing di ruangan itu. Seorang kompetitor bisnis. Nadira menarik napas dalam-dalam. Dingin. Ia harus tetap profesional. Ia menunduk menatap catatannya, mencoba menenangkan badai yang tiba-tiba bergemuruh di dalam dadanya. Presentasi demi presentasi berlalu, hingga akhirnya tiba gilirannya. Pembawa acara mempersilakanku naik ke atas panggung. Dan selanjutnya, mari kita sambut presentasi dari pimpinan Kirena Architects, seorang arsitek muda
yang karyanya sangat diperhitungkan di industri ini. Kita sambut Ibu Alia Kireina Salsabila saat nama lengkapnya disebut, nama yang ia berikan lalu ia lupakan. Nadira melihatnya. Ia melihat keterkejutan itu membeku di wajah ibunya. Tangannya yang memegang buku catatan sedikit gemetar. Matanya yang tadi profesional kini menatapnya dengan campuran antara horor, rasa tidak percaya, dan mungkin, jika Nadira tidak salah lihat, setitik penyesalan. Suaminya dan anak laki-lakinya menoleh ke arahnya dengan bingung. Lalu menoleh ke arah Nadira, mencoba menyambungkan kepingan puzzle yang mustahil. Nadira berjalan ke podium dengan langkah yang paling mantap yang bisa ia kerahkan. Ia menyelesaikan presentasinya dengan suara yang tenang dan percaya diri, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia memaparkan visinya, desainnya, mimpinya untuk proyek itu. Setelah acara selesai, saat ia sedang membereskan laptopnya, perempuan itu menghampirinya. Sendirian, langkahnya ragu. Alia, suaranya bergetar. Nadira hanya diam menatapnya. Maafkan ibu. Nah, ibu tidak tahu. Nadira menutup laptopnya perlahan, menimbulkan bunyi klik pelan yang terasa begitu keras di keheningan di antara mereka. Ia menatap langsung ke mata ibunya yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak merasakan kemarahan. Ia juga tidak merasakan kebahagiaan, yang ada hanya rasa lelah yang amat sangat. Lalu dengan suara yang paling tenang, yang paling datar yang bisa ia kumpulkan, dari sisa-sisa kekuatan hatinya, ia berkata, "Maaf, bukan yang aku cari. Aku cuma ingin ibu tahu, aku tetap hidup, meski bukan karena kalian." Nadira berbalik, mengambil tasku, dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah yang tegap, meninggalkan masa lalunya yang membeku di ruangan mewah itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Malam itu, di balkon apartemennya, ia tidak lagi merasa kosong. Ia juga tidak merasa menang. Ia hanya merasa utuh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kemenangannya bukanlah saat ibunya meminta maaf. Kemenangannya adalah saat ia bisa berjalan pergi dengan kepala tegak. Kemenangannya adalah saat ia sadar bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan orang yang telah membuangnya, tetapi oleh kemampuannya untuk membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia tidak lagi berkuasa. Nadira telah belajar bahwa anak yang dibuang ke dalam kegelapan pun bisa belajar untuk memancarkan cahayanya sendiri. Bukan untuk menyilaukan mata orang lain, tapi cukup untuk menerangi jalannya sendiri menuju kedamaian. Bapak dan Ibu. Kisah Nadira adalah sebuah contoh ekstrem, namun pelajaran di dalamnya sangat universal dan relevan dengan kesehatan kita. Beban stres, kesedihan, kemarahan, dan perasaan tidak berharga yang dipendam oleh Nadira selama puluhan tahun. Beban psikologis itu bukanlah sesuatu yang tidak berwujud. Ia nyata dan ia meninggalkan jejak pada tubuh fisiknya. Setiap kali ia merasa sedih atau marah, tubuhnya akan melepaskan hormon kortisol. Setiap malam ia sulit tidur karena memikirkan masa lalunya. Sistem sarafnya berada dalam mode siaga. Bertahun-tahun, tubuhnya direndam dalam hormon stres. Akibatnya, di usianya yang baru menginjak 40-an, Nadira mulai mengalami berbagai keluhan fisik. Sakit mah kronis, migrain yang sering kambuh, dan yang paling parah, nyeri sendi di sekujur tubuh yang oleh dokter didiagnosis sebagai fibromialgia. Sebuah sindrom nyeri kronis yang dipicu oleh stres berat. Dokternya berkata, obat-obatan ini hanya akan meredakan gejalanya sementara. Bu Nadira, akar masalah Anda ada di sini. Sambil menunjuk ke arah hatinya. Kisah Nadira adalah bukti nyata dari apa yang disebut oleh para ahli sebagai koneksi jiwa raga atau mind-body connection. Kesehatan fisik kita tidak akan pernah bisa optimal jika kita masih membawa beban berat di dalam jiwa kita. Mungkin luka yang kita alami tidak sedramatis kisah Nadira. Mungkin luka kita adalah rasa kecewa pada pasangan, kemarahan pada anak yang belum terucap, atau penyesalan atas kesalahan di masa lalu. Luka-luka ini, jika terus kita pendam, akan menjadi racun kronis yang diam-diam menggerogoti kesehatan fisik kita. Ia bisa muncul sebagai tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol, masalah pencernaan yang tak kunjung sembuh, atau nyeri punggung dan sendi yang kita kira hanya karena faktor usia macadari itu. Merawat kesehatan di usia senja bukan hanya tentang meminum obat
atau makan makanan bergizi. Ia juga tentang sebuah proses penyembuhan dari dalam, proses untuk berdamai dengan masa lalu, memaafkan baik orang lain maupun diri sendiri, dan melepaskan beban-beban emosional yang tidak lagi perlu kita pikul. Karena raga yang sehat dan bugar seringkali berawal dari batin yang damai dan lapang terima. Kasih telah menemani saya dalam perenungan yang sangat mendalam ini. Semoga kisah ini bisa menjadi cahaya dan pengingat bagi kita semua untuk tidak hanya merawat apa yang terlihat, tetapi juga menyembuhkan apa yang tak kasat mata di dalam hati kita. Tetaplah sehat jiwa dan raga. Sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.